Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan dan satu orang satu kelas boleh mungkin dua juga. Ayo. Duduk seok, kepada sang merah putih hormat, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk seok, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni hikmah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Oke, seperti biasa anak sekalian, Pak Guru akan pertama-tama melakukan absensi siswa dulu. Untuk sekretaris kelas, ada teman yang tidak hadir hari ini? Kita. Oke, tanpa keterangan, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa supaya anak-anak kita bisa segera pulih dan bergabung bersama kita kembali. Oke, selanjutnya Pak Guru akan menyapa kalian dulu. Kalian masih pagi, toh? Oke, masih ingat yel-yelnya? Selamat pagi. Oke, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik. Sesuatu yang menarik itu ini sangat tren digunakan dalam keseharian kita saat ini. Ada yang pernah mendengar tentang kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial. Ya, kecerdasan artifisial. Ada yang sedikit ingin berkomentar, nak? Apa itu kecerdasan artifisial? Lisa? Ya, kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan. Buatan. Oke, beri aplaus dulu untuk teman-teman. Ternyata di kehidupan keseharian kita itu ada yang namanya kecerdasan buatan, atau lebih dikenal dengan istilah robot. Mereka adalah robot yang menciptakan untuk apa? Menciptakan solusi, kemudahan. Kemudian mereka membantu manusia untuk mengambil keputusan. Ada yang pernah pakai WA AI yang lingkaran umum itu? Meta AI? Ada? Ada yang pernah pakai ChatGPT? Ada yang kalau kerja tugas selalu bertanya sama Gemini? Jadi ada tiga yang selalu kita gunakan. Ada Gemini, ada apa tadi? Ada Meta AI. Oke. Oke, Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang mengenai
pengenalan coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya adalah dapat menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial secara sederhana. Jadi tujuannya hari ini itu adalah kalian harus tahu apa sih itu kecerdasan artifisial, bagaimana bentuknya dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu penggunaannya seperti apa. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Nah, kita akan bermain games dulu ya. Masih ingat kemarin kalau sesuatu yang paling bisa dilakukan manusia berarti kita angkat tangan kiri. Sesuatu yang bisa dilakukan oleh robot. Oke. Pak Guru akan mengeluarkan pertanyaan. Kemudian kalian secara serentak angkat tangan. Apakah itu dilakukan oleh robot ataukah manusia? Pak Guru ulang. Kiri untuk Manusia. kanan untuk Oke. Yang mana yang lebih handal mengedit foto? Oke. Ya. Robot ya, AI. Oke, turunkan. Jadi AI itu cerdas. Coba pasang foto tak, terus kasih perintah, tolong ubahkan seragam saya menjadi seragam Spiderman. Iya. Bisa. Cerdas itu. Jadi memang ada perintah yang seperti umumnya namanya perintahnya. Oke, siap. Ini siapa yang paling bisa mengenali wajah manusia? Manusia atau robot? Manusia ya. Coba tengok mukanya temannya ya. Paling cepat ya. Kita manusia. Oke. Siapa yang lebih cepat dapat mengedit video? Robot ya? Oke. Pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa lebih cepat dalam memasak atau menggoreng telur? Tidak ada ya robot yang ya mungkin bisa tapi gambar ya. Oke, beri aplaus untuk tidak semua. Nah, jadi secara sederhana bedanya kita manusia dengan mesin itu ada pada perasaan. Mesin, apapun yang diperintahkan mesin pasti itu nak kerja. Beda dengan manusia, ada pertimbangan, ada akal, yang selalu melibatkan perasaan. Itu manusia. Jadi kalau robot disuruh kerjakan ini pasti nak kerja tanpa lelah. Kalau manusia pasti disuruh ini, contoh Restu disuruh pergi menyapu pasti bilang ki malas capek mau tidur dulu atau sementara minggian tunggu dulu nanti biasanya. Oke. Jadi ini tidak ada perbedaan manusia dengan robot, ada pada akal dan perasaan. Oke. Sekarang teman-teman sekalian kita akan bekerja secara kelompok ya. Bekerja secara kelompok untuk sama-sama menyelesaikan LKPD. Oke, seperti biasa 4 kelompok saja, jadi nggak usah terlalu lama mengerjakan. Jadi kelompok 1, 2, 3 bergabung nih di sini. Seperti biasa 1 saya kerja ya. Ini agak mempercepat karena di sini ada juga kegiatan yang perlu kita mau saatnya gabung dia. Kita boleh di sini. Kita ada kemarin. Kita boleh belajar di sini.
Ini boleh sedikit di sini. Kita gambar di sini. Tiga di sini. Kita satu kelompok ini. Oke. Nah, Pak Guru dulu sedikit menjelaskan apa saja poin penting di LKPD ya. Apa yang diminta di LKPD adalah mencari contoh benda di sekitar kita yang menggunakan kecerdasan artifisial. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan temuan. Coba identifikasi di ruangan ini apa saja yang menggunakan prinsip kecerdasan artifisial. Contoh, Pak Guru contoh berikan ya kamera cerdas ya. Ya. Tidak usah banyak pertanyaan kayak kemarin itu. Langsung dieksekusi ya. Oke, contoh. Apa yang menjadi alat-alat yang masuk dalam kriteria kecerdasan artifisial? Ada handphone. Contoh. Apa gunanya handphone? Karena di situ diminta fungsinya adalah komunikasi, penyimpan file dan semacamnya. Oke, foto, good. Ada juga biasa kita ke Alfamart scan barcode. Ya, ya. Oke, waktu sekitar 15 menit dari sekarang baru kita presentasi ya. Lihat yang kemarin tuh. Tulis saja nama kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Langsung tulis semua nama kalian. Nggak usah, kelompok saja. Kelompok 1. Oh biarin. Kelompok 3 kita kan? Ini kelompok 2, kelompok 4 kita. Sambil kalian mencari, Pak Guru sedikit menjelaskan ya. Banyak juga aplikasi di HP yang menggunakan kecerdasan artifisial. Salah satu contohnya adalah apa? Biasa kita nonton YouTube pakai aplikasi, masukkan perintah pakai suara apa namanya? Ya, voice bro. Jadi cuma bilang ternyata robot juga bisa mengenali suara, mengenali artikulasi tak. Jadi kalau kita memerintahkan, coba carikan saya contoh-contoh kecerdasan artifisial, pasti ada. Apalagi yang menggunakan di kelas ini kecerdasan artifisial. Ya, jadi banyak ya. Pokoknya segala sesuatu yang bisa kita perintahkan, baik itu melalui remote, melalui suara, melalui sentuhan, itu masuk kecerdasan artifisial. Ada beberapa alat di ruangan ini yang bisa di remote. Coba. CD proyektor. Laptop. Jadi termasuk laptopnya Pak Guru boleh kalian masukkan ya. Minimal dua alat saja. Ya. Kecerdasan artifisial tadi adalah kecerdasan buatan yang diciptakan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Ada yang selalu minta resep-resep masakan perempuan biasa.
Oke, tidak usah pakai mic ya, kita pakai suara. Suara suara. Kelompok siapa yang paling siap tampil? Saya, Pak. Tidak mau. Duluan dia. Sudah gila. Yang lain tolong suaranya dikecilkan. Ayo Radit. Tidak usah pakai mic ya. Tidak usah pakai mic. Besarin suaranya. Ayo Radit. Coba. Ayo. Besarin suara tangan.
Oke, beri aplaus untuk anak-anak kelompok ini. Bagaimana? Ada tanggapan? Ya. Oke, silakan kembali. Ayo, kelompoknya. Oh ya, biar diambil dulu. Kalau saya kira lagi lanjut. Agak besar suaranya ya, agak besar suaranya. Ayo. Yang lain, tepuk terus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kegiatan 1A yaitu GI, tuliskan pengertian kecerdasan artifisial menurut pemahamanmu sendiri. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang dipelajari dari data-data dan informasi. Kegiatan 2, contoh di sekitarmu. Carilah 2 contoh alat yang kamu gunakan sehari-hari yang menurutmu menggunakan kecerdasan artifisial. Jelaskan alasannya. Nama alat, HP. Fungsi cerdasnya, menanyakan lokasi. Alasan, supaya tidak tersesat. Laptop. Fungsi cerdasnya, menyimpan data-data yang penting. Alasannya, agar data-data aman. Kegiatan 3, cerita imajinasi. Bayangkan kamu memiliki robot cerdas di rumahmu. Ceritakan bagaimana robot itu membantumu sehari-hari. Aku menyuruhnya membantu mengerjakan tugas atau mencari solusi. Oke, beri aplaus untuk ada tanggapan atau mau tampil? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Sofian dan nama kelompok saya Bilkis Akifah Naya Amira. Saya dari kelompok 2. Topiknya mengenal kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan 1, apa itu? KI itu adalah kecerdasan artifisial yang diciptakan untuk membantu kehidupan sehari-hari. Kegiatan 2, contoh di sekitarmu. Jadilah 2 contoh alat yang kamu gunakan sehari-hari yang menurutmu menggunakan kecerdasan artifisial. Jelaskan alasannya. Nama alat, kamera. Bisa mengakses fungsi cerdasnya, bisa mengakses barcode. Alasannya karena bisa scan barcode lebih cepat dan tepat. Nama alat kedua, HP. Fungsi cerdasnya dapat berkomunikasi dari daerah lain. Alasannya dapat kegiatan 3. Ceritakanlah imajinasimu dan bayangkan kamu memiliki robot cerdas di rumah. Kalau kami memiliki robot di rumah kami, saya akan menyuruhnya membantu menyelesaikan tugas sekolah. Tugas sekolah. Oke, sama ya. Peserta terakhir. Ayo, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin
Topik kami kali ini mengenal kecerdasan artifisial. Tujuan kami mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan 1. Apa itu AI? AI adalah kecerdasan artifisial. AI adalah kecerdasan buatan manusia yang berfungsi sebagai alat bantu berpikir. Kegiatan 2. Buat contoh alat yang saya gunakan sehari-hari yang menurutku menggunakan kecerdasan artifisial. LCD menampilkan fungsi cerdasnya menampilkan layar. Alasannya karena LCD dapat menampilkan layar untuk materi. Nama alat kedua, laptop. Fungsi kecerdasannya dapat membantu kita untuk menampilkan gambar. Alasannya karena dapat dikontrol. Kegiatan 3, cerita imajinasi kami jika memiliki robot cerdas di rumah. Jika kami punya robot, maka saya menyuruhnya untuk membantu saya mengerjakan tugas rumah. Oke, silakan. Alhamdulillah, luar biasa ya. Dari kelompok 3, 4, 5, 1 semua alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Oke, beri aplaus untuk kita semua dulu. Oke, untuk lebih melengkapi proses pembelajaran hari ini, Pak Guru ada penilaian pengetahuan ya? Halo, Pak Guru ada penilaian pengetahuan. 1 lembar itu dilihat oleh 2 siswa, yang dikumpul itu selembar ya. Jadi robek di kertas kan? Ya, soalnya dan kertas saja 10 nomor ya. Jangan lupa tulis nama di kertas lembarnya. Satu lembar 2 orang ya. Kasih dulu ada lagi. Siapa ada lagi? Langsung jawab. Oke, 1. Kasih dulu berapa tadi lagi di sini? Berapa? Langsung jawab. Ada lagi di sini? Keterangan nggak usah ya, keterangan nggak usah tulis itu. Kalau transfer nggak apa-apa. 15 itu dulu ya. Iya. Nggak usah tulis 1A, 2B, dan seterusnya ini contoh. Maksudnya. Ya, balik ini. Bisa gabung bersama. Kita selamat lah. Langsung jawab ya, nggak usah terlalu panjang opsinya kita tulis. Nah, ini gunanya supaya Pak Guru tahu kalian betul atau tidak memahami pembelajaran hari ini. Ayo, 9 menit lagi. 9 menit lagi.
8 menit. Yang sudah boleh kumpul langsung sama Pak Guru. Jadi bisa menjawab Tidak usah langsung. Tujuh menit. Menit. Kurangi konsumsi es ya, Pak Guru juga sekarang kayak belum begitu. Es hapuskan. Kalau waktu sebentar lagi pasti Mariam keluar. Ya, oke. 5 menit lagi. Kalau ada yang sudah selesai langsung kumpul sama Pak Guru ya. Terakhir. Oke, tepuk fokus. Oke, dimana kita di kegiatan penutup pembelajaran hari ini, saya mau satu orang yang bisa menjelaskan apa sih sebenarnya kecerdasan artifisial itu? Ada yang bisa? Oke, Jamil, silakan Jamil. Kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Seperti manusia. Oke, lihat dulu. Jadi betul ya. Jadi kecerdasan artifisial itu bisa saja menggantikan peran kita sebagai manusia, karena semua yang kita minta selalu mereka sediakan, mau tugas-tugas, mau tips-tips, cara-cara melakukan sesuatu, semua itu dimiliki, ditahu sama AI atau kecerdasan buatan. Yang membedakan adalah
Coba kita lihat sedikit di slide-nya. Ini contoh yang dari LKPD yang kita kerja tadi. Tadi ada beberapa kelompok yang masukkan HP, itu sudah benar ya. Itu bisa mengenali atau membuka layar. Pernah pasang kode atau layar kunci yang mengenali wajah. Itu handphone bisa. Kemudian yang biasa pakai asisten suara untuk buka YouTube Kids dan semacamnya itu ada. Kamera juga, ternyata kamera bisa fokus ke wajah. Biasa selfie, terus ada kotak yang muncul di muka ya, itu artinya fokus ke kita. Kemudian YouTube dan Spotify itu kalau kita mendengarkan musik, memberikan saran. Jadi kalau selalu kita nonton lagu-lagu Papua, lagu-lagu Timur, itu setiap kita buka itu juga kita perlihatkan. Yang pada intinya adalah apa yang membedakan kita mesin dengan manusia adalah kita punya perasaan, terus mesin tidak punya. Kemudian mesin bisa merasakan, mesin itu cuma bisa membaca data, tidak tahu kita manusia ini perasaannya sedih atau senang, tidak ada itu di mesin. Yang bisa tahu kalau temannya sedih, senang itu cuma kita sesama manusia. Kemudian manusia itu belajar dari pengalaman. Jadi kalau kita manusia sudah gagal atau sudah pernah jatuh, pasti tidak akan pernah jatuh di tempat yang sama untuk kedua kalinya. Karena itu namanya belajar dari pengalaman. Contoh untuk mesin itu belajar dari data dan program. Data atau program itu yang dimaksud adalah prompt, adalah perintah. Jadi contoh kalau perintah yang biasa kita minta adalah tolong bantu jawab soal ini, itu bentuk perintah. Tolong buatkan poster ini, tolong carikan cara membuat ini, itu namanya program, prompt ya. Untuk tadi Pak Guru sempat jelaskan prinsip-prinsip KA itu itu dibuat untuk membantu manusia seperti yang dikatakan tadi sama Lisa. Tapi hati-hati, kecerdasan artifisial itu tidak selalu benar. Bisa saja ada bias, ada sesuatu yang perlu kita pastikan secara mandiri. Yang paling penting adalah jaga data pribadi kita. Karena sekali kita masukkan data pribadi di AI itu akan tersimpan selamanya. Bisa saja ada orang jahat pakai data dibobol lah data-data penting, digunakan data untuk sesuatu yang tidak bagusnya. Oke, Pak Guru coba simpulkan. Jadi secara keseluruhan KA atau kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir seperti manusia. Kita juga perlu memahami manfaat dan risikonya serta menggunakannya dengan bijak. Ingat baik-baik ya. Oke, di akhir pertemuan ini alhamdulillah ada beberapa yang setelah kita lakukan tadi, mulai dari pengerjaan KPD sampai presentasi. Pak Guru mau berikan pertanyaan di soal refleksi. Apa kegiatan yang paling kalian suka hari ini? Ada kegiatan yang tidak kalian suka? Bagaimana perasaannya? Itu tanpa paksaan ya? Ya, oke. Sebagai penutup dari Pak Guru, setelah kegiatan ini berlangsung, Pak Guru sekedar mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah dekomposisi. Berupa pola-pola ya. Itu sudah masuk dalam
berpikir komputasi di bagian dekomposisi. Oke. Terakhir Pak Guru ucapkan baik terima kasih. Mohon maaf atas salah-salah kata. Kembali saya mohon kesediaannya Arsil mempersiapkan dan membacakan doa selesai ya. Oke, silakan Arsil. Dulu siap, bersiap, kepada Sang Merah Putih